Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami hormati Abi Hanif dan Ibu Ida selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Islam dan teman-teman yang berbahagia. Saya Mutafia Bikanafillah dari kelas 3B akan menyampaikan tentang kaitan antara pendidikan dan gender. Di sini dalam peta imajinasi saya ada konsep gender dalam pendidikan, mengidentifikasi persoalan pendidikan dan gender, dan terakhir mengelaborasi gender dan pendidikan. Yang pertama ada konsep gender dalam pendidikan. Konsepnya dalam sebuah lembaga memang ada, biasanya lembaga itu mencampur antara gender laki-laki dan perempuan. Ada juga sekolah yang hanya mengizinkan gender perempuan saja ataupun gender laki-laki saja. Nah, di sini dalam lembaga yang sama-sama ada gender perempuannya dan ada gender laki-lakinya ya. Yang pertama ada dalam konsep gender dalam pendidikan, tidak ada diskriminasi pendidikan, yaitu semua gender mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada asas keadilan dan kesetaraan, yaitu sama-sama belajar olahraga, belajar matematika, kimia, sosial, dan semua mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai persamaan hak. Menanamkan nilai persamaan hak, yaitu sama-sama belajar basket, sama-sama belajar masak, karena dalam sebuah profesi tidak ada profesi yang hanya ini khusus profesi laki-laki ataupun ini khusus profesi perempuan. Laki-laki juga bisa berprofesi masak, yaitu chef, sebagai chef, dan wanita juga bisa berprofesi sebagai tukang, meskipun itu hanya sedikit yang bisa ditemukan, itu sangat lengkap. Yang kedua ada mengidentifikasi persoalan pendidikan dan gender. Ada pelecehan seksual, ada kekuasaan fisik dan non-fisik, ada pemukulan, dan terakhir pornografi terhadap perempuan. Nah, ini itu kebanyakan laki-laki ya yang suka melecehkan perempuan, meskipun hanya dengan kiu, catcalling itu juga termasuk pelecehan sebenarnya, dan itu sangat tidak sopan dan sangat risih jika perempuan dibegitukan. Ini juga termasuk pembulian. Nah, pembulian ini harusnya ditelusuri anak yang membuli ini. Kenapa dia bisa membuli? Apakah dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan? Apakah ada masalah dalam keluarga ataupun pertemanan atau percintaan? Nah, bagaimana anak itu harusnya tidak membuli lagi? Dan anak yang dibuli harusnya balas dendam ya, bukan balas dendam, membalas. Tidak hanya pasrah kalau dia itu dibully, kalau dia dihina, harusnya hina balik seperti itu. Kalau dia dipukul ya harus pukul balik. Jadi orang tuh harus berani ya. Yang ketiga ada mengelaborasi gender dan pendidikan. Ada hak mendapatkan pendidikan. Nah, sebagai siswa, mau laki-laki ataupun perempuan, mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada hak proses pendidikan. Hak proses pendidikan yaitu pembelajaran, mendapatkan materi, mendapatkan nilai, mendapatkan edukasi. Dan yang terakhir hak hasil pendidikan yang adil, yaitu nilainya ya. Kalau dia memang benar-benar pintar, harusnya diberi nilai yang tinggi. Kalau dia memang benar-benar bisa menguasai materi itu. Kalau dia tidak bisa, ya nilai yang secukupnya. Jangan memberikan nilai sesuai dengan sikap. Kalau dia memang nakal tapi dia pintar, harusnya dia mempunyai hak untuk mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.